Nah, sekarang kita lanjut ke exercise 10. Di exercise 10 ini kita belajar mengenai integritas antara financial accounting dan management accounting. Nah, nantinya di exercise 11 kita juga mau belajar mengenai prosedur closing terkait dengan accounts payable. Nah, di exercise 10 ini kita mau mengerjakan berbagai transaksi terkait dengan material management. Jadi, nanti kita akan membuat transaksi mulai dari pemesanan barang atau membuat proses order sampai kita nantinya menerima barang dan invoice dari vendornya. Nanti kita akan lihat hubungan antara material management dengan financial accounting itu seperti apa. Oke, kita lanjut ke task 1 dulu, yaitu create a purchase order. Nah, di sini kita diminta untuk membuat purchase order. Nah, dikatakan bahwa di dalam purchase order ini, purchasing organization-nya itu adalah IDES Germany, kodenya itu adalah 1000, lalu purchase group-nya itu adalah corporate purchasing dengan kodenya itu adalah 100, terus company code-nya itu adalah IDES AG, kodenya itu ada 1000, dan di sini supplier kita itu adalah 1006 atau Black AG. Ya, ini vendor kita. Nah, di sini kita mau order 2 buah LE50P flat screen. Dengan material number-nya itu adalah M05. Harganya itu adalah €550 per pieces. Nah, di sini kita order untuk pabrik yang Hamburg dengan kode yaitu 1000 dan storage location-nya itu adalah 0001. Kita diminta membuat purchase order sesuai dengan keterangan yang sudah ada di modul. Nah, langkah-langkahnya kita bisa aja langsung ke SAP-nya, logistik, lalu material management, purchasing, purchase order, create, lalu double klik di vendor or supplying plan now. Nanti kita akan masuk ke halaman create purchase order. Kalau di sebelah kiri kalian ini muncul user interface, itu kalian bisa close aja ya biar nggak mengganggu. Di sini kita akan membuat purchase order yang akan dikirim ke vendor, di mana purchase order ini kita akan masukkan detail mengenai barang yang akan kita beli. Nah, untuk vendornya kita isi 1006, ini sama semuanya ya, 1006. Untuk dokumen date-nya itu nggak usah diganti, karena itu adalah tanggal kita mengerjakan exercise ini. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan bagian header. Kita klik kotak di samping header yang ini, supaya nanti muncul isi data header-nya. Nah, di sini kita masukkan purchase organization, purchase group, dan company code sesuai yang ada di modulnya tadi. Purchase organization-nya kita isi 1000, terus purchase group-nya 100, company code-nya 1000. Setelah itu kita enter 1 kali. Nah, nanti di sini akan muncul keterangan purchase organization 1000 itu apa, purchase group 100 itu apa, dan company code 1000 itu apa. Nah, selanjutnya kita akan masukkan detail mengenai barang yang akan kita pesan. Nah, kita klik kotak yang ada di sebelah item overview, yang ini ya. Nah, di sini kita akan memasukkan mengenai materialnya di sini. Nah, untuk materialnya kita isi materi kita masing-masing, kalian bisa lihat di Excel. Yang paling pojok sini ya teman-teman, yang material number untuk exercise 10 task 1. Kalian pilih sesuai dengan nomor urut kalian masing-masing. Lalu kalian masukkan ke bagian material. Setelah itu PO quantity-nya itu kalian isi 2. Habis itu delivery date-nya itu kita isi hari ini atau tanggal mengerjakan exercise kalian hari ini. Sini aku tanggal 8
10/10/2024. Nah, setelah itu net price-nya itu isi 550. Terus plan-nya isi 1000. Dan di sini adalah pabrik ya, jadi perusahaan ini kan, punya banyak pabrik. Nah, kita tuh mau lihat barang ini tuh mau dikirim ke pabrik yang mana sih, terus pabrik mana yang butuh barang yang akan kita pesan ini. Terus untuk, storage location ini, kita ke kanan, kanan sedikit. Nah, di storage location ini kita isi 0001, kosongnya itu 3 kali ya, teman-teman. Nah, di sini adalah lokasi penyimpanan barang nantinya di dalam pabrik. Jadi kan, pabrik itu luas banget ya. Nah, kita tuh perlu, isi detail ini, nantinya tuh di dalam pabrik atau lokasi penyimpanan barang itu tuh ada di mana. Jadi tempat penyimpanan barangnya supaya nanti kalau misalkan kita mau ambil materialnya untuk dijual atau diproduksi itu gampang. Nggak usah cari-cari lagi karena kita udah tahu storage location-nya. Kalau misalkan udah, sampai sini, terus nanti kita enter 1 kali. Nah, nanti, di sini akan muncul keterangan misalkan kita itu pesan flat screen LE 50p sebanyak 2 unit, seharga 550 per unit, dan di sini masuk ke dalam kategori, materialnya itu monitor ya. Nah, kalau misalkan di sini ada warning, eee, can delivery date be met? Nah, ini tuh maksudnya kan tadi dokumen date-nya sama delivery dates-nya itu kan tadi sama ya, tanggal kita mengerjakan SAP atau hari ini. Nah, SAP ini tuh mau ngingetin ke kita nih, ini yakin nggak barangnya bisa sampai juga, di hari ini, kan kita baru aja memesan juga di hari ini. Nah jadi ini sifatnya cuma warning, mengingatkan ke kita, siapa tahu kita mau ubah delivery dates-nya gitu. Tapi ini kita abaikan aja karena kan, kita emang delivery dates-nya itu hari itu. Jadi, karena kita abaikan aja, kita, enter 1 kali supaya warning hilang. Nah, kalau misalkan warning-nya udah hilang, setelah itu kita, save purchase order. Kita klik yang icon disket ini. Nanti di sini, akan muncul nomor dokumennya, jangan lupa dicatat di notes, terus dimasukin ke Excel kalian juga, karena nanti nomor ini akan kita gunakan untuk task selanjutnya. Oke, setelah kalian catat nomornya, kalian bisa langsung slice end. Sekarang kita masuk ke task 2, yaitu post a good receive. Nah, di sini kita mau, diminta untuk membuat good receive atau penerimaan barang terkait dengan purchase order yang sudah kita buat. Nah, di sini kita diminta menggunakan tanggal hari ini sebagai dokumen dan posting date-nya, jadi sama. Terus, untuk langkah-langkahnya kita bisa ikutin modul, logistik, material management, lalu purchasing, lalu purchase order, terus follow on function, yang terakhir double klik di good receive. Nah, nanti kita akan masuk ke halaman good receive purchase order sekian sekian sekian. Nah, di sini, eee, kalau kalian ada ini, kalian bisa close saja atau hide. Nah, di sini kita akan membuat penerimaan barang atas pemesanan yang kita lakukan tadi. Nah, kalau tadi di tahap 1 itu kan kita memesan barang, kita membuat purchase order. Nah, sekarang barangnya itu udah sampai, nah kita akan, terima barangnya. Nah, karena penerimaan barang ini terkait dengan purchase order yang sudah kita buat, maka di bagian ini, di sebelah kanan tulisan purchase order ini, kita masukkan nomor purchase order yang tadi kita simpan di tag 1, ini kita copy. Ini nomor dokumennya ya, teman-teman. Setelah itu, untuk dokumen date sama posting date-nya itu,
disesuaikan dengan tanggal kita mengerjakan. Nah, ini udah sesuai, teman-teman. Jadi nggak perlu kita ubah-ubah lagi, tampilannya akan seperti ini, terus kita bisa enter 1 kali. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini, karena tadi kita masukkan nomor purchase order, maka data dari purchase order yang kita tadi udah buat akan masuk ke halaman get receive ini. Di sini keterangannya bahwa tadi purchase ordernya itu kita beli flat screen LE 50p, kuantitinya itu 2 unit. Nah, sekarang si 2 unit flat screen ini sudah sampai, maka kita bisa terima. Kita scroll ke bawah sampai menemukan tulisan item oke. Lalu kita centang item oke-nya, artinya barang itu sudah diterima dan sudah kita cek kalau misalkan barang itu sudah sesuai. Kalau misalkan sudah, kita bisa klik posting dan nanti akan muncul nomor dokumen. Nah, nomor dokumennya ini kalian boleh catat juga. Oke, kalau sudah kalian bisa slice N. Nah, sekarang kita masuk ke task 3, yaitu carrying out invoice verification. Nah, di sini dikatakan bahwa IDES atau company kita ini sudah menerima invoice dari vendor. Nah, kita diminta untuk memasukkan details invoice tersebut. Jadi, invoice tersebut itu akan di-compare dengan purchase order atau goods received dokumen kita gitu. Nah, kita diminta untuk memasukkan invoice-nya sesuai dengan purchase order yang kita buat. Nah, amount-nya itu adalah 1.210, karena kan kita belinya 2, di mana harga satuannya itu adalah 550. Jadi 2 kali 550 itu kan hasilnya adalah 1.100. Nah, di sini karena ada tax-nya itu adalah 10%, maka totalnya itu adalah 1.210 gitu. Nah, untuk langkah-langkahnya kalian bisa lihat di modul. Yang pertama, logistik, lalu material management, lalu logistik invoice verification, dokumen entry, lalu double klik di enter invoice. Nah, nanti kalian akan masuk ke halaman intercompany invoice company code 1000. Nah, di sini kita akan mengisi fieldnya di tab basic data. Kita masukkan keterangan invoice date sama posting date-nya dulu. Nah, kita masukin itu adalah tanggal hari ini, sesuai dengan tanggal kalian mengerjakan exercise ini. 08/10/2024. Lalu amounts-nya itu adalah 1.210. Lalu untuk text code-nya kalian ubah jadi 1i. Jangan lupa calculate text-nya itu kalian centang. Nah, setelah itu di bagian purchase orders or scheduling agreement, di sini kan ada kotak kosong ya. Nah, di sini kalian isi dengan nomor dokumen yang kalian dapatkan dari task 1 exercise 10. Yang depannya itu adalah 45. Oke, setelah masuk di sini dan tampilannya udah seperti ini, kalian bisa enter 1 kali. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini, maka datanya akan masuk ke invoice kita. Jadi, di sini kita nerima invoice atas pembelian kita, maka tadi kita masukkan nomor PO-nya supaya nanti datanya itu nge-link apa yang kita pesan itu yang kita bayar. Jadi, kalau kita lihat udah sesuai amount-nya itu adalah 1.100, lalu kuantitinya itu adalah 2, lalu namanya itu adalah flat screen LE 50p. Kalian bisa scroll ke kanan untuk memastikan text code-nya itu adalah 1i. Nah, di sini udah ya, text code-nya itu adalah 1i. Nah, kalau misalkan kalian di sini lihat sudah balance, sudah berwarna hijau, maka kita bisa posting. Tapi sebelum kita posting, mungkin kalian itu bingung ya, emang jurnalnya itu seperti apa sih kok tiba-tiba udah balance aja? Nah, kalian bisa klik di simulate. Nah, di sini ada 2 jurnal untuk bagian
debit. Yang pertama itu adalah good received or invoice received sebesar 1.100, lalu input tax-nya sebesar 110, dan vendor kita sebesar 1.210. Jadi walaupun kita itu postingnya di bagian logistik, bukannya itu dari menu logistik, bukan dari menu accounting, tapi kita bisa lihat kalau misalkan modul accounting sama modul manajemen accounting itu saling terintegrasi atau terhubung, sehingga ketika ada transaksi di bagian material manajemen seperti transaksi pembelian ini, secara otomatis jurnalnya itu juga akan ke bagian accounting. Nah, kita bisa tinggal klik post yang ada di bawah sini ya teman-teman. Yang ada di bawah sini, kita post. Nah, nanti akan muncul nomor dokumen. Nah, ini kalian catat lagi ya teman-teman. Kalau misalkan sudah, kalian bisa langsung slice end. Oke, sekarang kita masuk ke task 4, yaitu display the purchase order, history, and follow on the document. Nah, dikatakan bahwa semua dokumen yang terkait dengan proses pembelian tadi itu dapat kita lihat di purchase order history, di tab purchase order. Jadi, kalau misalkan kita mau lihat dari pembelian yang kita lakukan barusan itu, dokumennya itu terbentuk apa-apa aja. Nah, kalian bisa lihat langkah-langkahnya di modul. Logistik, material management, purchasing, purchase order, lalu double klik di display. Nah, nanti kalian akan masuk ke halaman standar PO sekian. Nah, kalau misalkan di tampilan kalian ada user interface lagi, kalian bisa close aja ya biar gak mengganggu. Nah, di tampilan sini akan ditampilkan mengenai purchase order kita tadi. Nah, kita bisa lihat di bagian item ya. Kita pilih yang tab purchase order history. Nah, di sini kita lihat bahwa ada dua dokumen yang terbentuk, yaitu dokumen goods received and invoice received dari transaksi purchase order kita tadi. Nah, kita akan mulai lihat dulu dari yang goods received. Kita double klik di nomor dokumennya. Nah, nanti kita akan masuk ke halaman display materials dokumen. Di bagian atas, kita bisa ke tab dokumen info. Nah, di sebelah kanan itu ada tulisan FI dokumen atau accounting dokumen. Nah, jadi kalau kita mau lihat jurnalnya yang terbentuk pada saat barang itu diterima itu apa, maka kita bisa klik ini aja. Nah, nanti kalau misalkan muncul pop-up list of dokumen kayak gini, itu kalian bisa double klik yang accounting dokumen yang barisan awal. Nah, nanti akan muncul jurnal di halaman display dokumen and data entry view. Jadi, pada saat kita melakukan transaksi penerimaan barang good received dari vendor, walau kita melakukannya di menu logistik, karena bagian accounting ini terintegrasi sama material manajemen, maka ketika ada barang masuk, maka di bagian accounting itu juga akan muncul jurnalnya. Nah, jurnalnya di debit adalah trading goods, lalu kreditnya itu adalah good received atau invoice received sama-sama sebesar 1.100. Nah, mungkin kalau misalkan kita jurnal ini sedikit berbeda ya sama yang kita pelajarin di accounting. Biasanya kalau kita membeli barang itu jurnalnya inventory atau material pada accounts payable. Nah, di sini jurnalnya di debit itu adalah trading goods. Nah, trading goods ini sama aja kayak inventory. Nah, di debit sama nih kayak yang kita pelajarin. Nah, di sebelah kreditnya itu beda. Karena biasanya kan
kita akuinya ke accounts payable. Sedangkan di SAP ini, selama kita belum menerima invoice dari vendor, maka kita belum bisa mengakui accounts payable atau hutangnya. Maka kita catatnya itu adalah GRIR. Nah, saat kita menerima invoice dari vendor, baru si GRIR atau Goods Received Invoice Received ini, itu bisa kita hapus dan kita ganti sama accounts payable. Jadi bedanya itu, kalau biasanya kita langsung inventory pada accounts payable, nah kalau di SAP ini, inventory pada GRIR. Nah, kita coba lihat, dulu dokumen yang satunya, kita bisa back satu kali. Habis itu kita bisa close pop-up-nya. Nah, nanti kita mau melihat, yang invoice receive-nya, kita double klik ya, di nomor dokumennya. Nah, kita mau lihat jurnalnya itu seperti apa, kita bisa, klik di follow on dokumen yang di atas ini ya, teman-teman. Lalu double klik di accounting dokumen. Nah, di debitnya di sini ada GRIR sebesar 1.100, lalu input tax-nya itu adalah 110, lalu di kreditnya itu adalah vendor kita sebesar 1.210. Dan yang tadi aku bilang ketika kita menerima barang, itu jurnalnya kan inventory pada GR ya. Maka pada saat penerimaan itu, kita belum menerima invoice. Maka kita belum akui sebagai utang. Nah, di sini sekarang kita sudah nerima nih invoice receive-nya, maka GRIR-nya kita hapus di sisi debit, lalu kita akui di sini ada pajak, dan barulah kita akui utangnya sebesar 1.210. Nah, vendor kita ini adalah accounts payable. Jadi GRIR ini adalah hanya akun sementara aja. Nah, kalau misalkan udah, kalian bisa slice end. Jadi kita mau melihat integrasi atau hubungan antara material manajemen dan accounting itu seperti apa. Bahwa ketika ada transaksi yang dilakukan di bagian material manajemen, secara otomatis itu juga akan terbentuk dokumennya di bagian accounting kita.